Presiden Joko Widodo memutuskan pemberian vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia gratis. Program vaksinasi booster ini akan dimulai besok dengan sasaran prioritas kelompok lanjut usia atau lansia dan kelompok rentan atau yang memiliki penyakit penyerta alias komorbid. Presiden Joko Widodo menegaskan vaksinasi dosis ketiga atau booster bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak akan dipungut biaya alias gratis. Hal itu disampaikan Presiden melalui video yang ditayangkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa siang. Presiden memutuskan untuk memulai pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster per tanggal 12 Januari atau besok. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksinasi ketiga diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi hingga saat ini, termasuk varian Omikron. Bahwa memang kenaikan transmisi Omikron akan jauh lebih tinggi dari Delta, tetapi yang dirawat jauh lebih sedikit. Sehingga strategi layanan dari Kementerian Kesehatan akan digeser, yang sebelumnya fokusnya ke rumah sakit, sekarang fokusnya ke rumah. Karena akan banyak orang yang terkena dan tidak perlu ke rumah sakit. Per hari ini 11 Januari setidaknya sudah lebih dari 117 juta warga atau sekitar 56,34% penduduk yang tercatat sudah menerima vaksin dosis kedua. Dengan total sasaran vaksinasi sebanyak 208,2 juta warga Indonesia. Pemberian vaksin booster atau dosis ketiga bisa dilakukan secara heterologus atau vaksin merek yang berbeda dengan dosis 1 dan 2 ataupun secara homologus, vaksin yang sama dengan vaksin dosis 1 dan kedua. DKI Jakarta dan Bali tercatat sebagai wilayah dengan jumlah vaksinasi lengkap tertinggi di Indonesia. Di Jakarta, bahkan angka vaksinasi sudah mencapai 113,38%. Meski akan mendapatkan vaksin ketiga, pemerintah juga kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai langkah kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas bagaimana teknis vaksinasi booster yang direncanakan pemerintah, kita sudah terhubung dengan Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Bung Bram, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Bung Aiman. Iya, Bung Bram, jadi besok ini resmi dan diberikan, kemarin sempat ada isu atau sempat ada wacana, rencana vaksin mandiri atau gotong royong yang berbayar. Tapi Presiden hari ini sudah mengumumkan semuanya gratis. Betul ya? Betul, jadi rencananya awalnya vaksin lanjutan atau vaksin booster ini bahkan berbayar. Iya. Namun Presiden telah mempertimbangkan supaya seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses dari vaksin booster ini, maka Presiden memutuskan gratis untuk seluruh masyarakat. Namun masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin booster ini tentu mengacu kondisi medis. Jadi seperti masyarakat dengan kondisi komorbid tertentu harus dengan rekomendasi dari dokter. Jadi ada prioritas seperti juga vaksin pertama kali pada waktu itu, mulai dari nakes sudah ya kalau booster, mulai dari lansia, mulai dari orang-orang yang punya kerentanan penyakit atau kerentanan fatalitas yang tinggi, atau seperti apa? Betul, prioritas akan diberikan pada kelompok rentan, seperti kelompok masyarakat yang memiliki kendala imunokompromis atau masalah dengan kekebalan tubuh. Lalu berikutnya untuk lansia. Jadi untuk kelompok rentan tadi, pemerintah akan melakukan sosialisasi lebih gencar, bahkan bila perlu jemput bola untuk kelompok-kelompok rentan, supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan vaksin booster ini. Namun tetap mereka yang mendapatkan vaksin booster ini apabila sudah mendapatkan vaksin dosis kedua maksimal 6 bulan sebelumnya.
Oke, jadi syaratnya 6 bulan sebelumnya sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Nanti kita akan bicara, ada banyak juga beberapa daerah yang kemudian vaksin dosis keduanya belum mencapai 50%. Tapi kita akan bicara soal itu nanti. Saya ingin bicara dulu terkait dengan antusiasme, keinginan banyak warga untuk vaksin booster. Banyak yang bertanya bagaimana caranya dan lain sebagainya, apakah harus mendaftar kemana dan lain sebagainya. Apakah KSP punya informasi soal ini? Cukup mendaftar, bagi masyarakat bisa cek sertifikat vaksin mereka, bisa cek juga lewat aplikasi Peduli Lindungi, apakah mereka dosis keduanya sudah lebih dari 6 bulan. Oke. Apabila sudah lebih dari 6 bulan, mereka bisa mendaftarkan ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama puskesmas. Mungkin di beberapa kota besar tertentu ada aplikasi yang bisa digunakan yang untuk mendaftarkan vaksinasi booster ini. Namun secara umum masyarakat bisa mendatangi puskesmas. Oh, secara umum silakan datang ke puskesmas kalau, ini ada catatannya, kalau vaksinasi dosis kedua telah berjarak 6 bulan atau lebih itu ya, itu hanya boleh dilakukan seperti itu, datang ke puskesmas atau di beberapa kota itu ada aplikasi khusus misalnya seperti di Jakarta ada Jaki gitu ya. Betul. Bram, ya? Dan yang memiliki komorbid tetap harus mendapatkan rekomendasi dari dokternya. Oke, jadi tetap sebaiknya datang ke puskesmas, daftar di puskesmas. Anda mengatakan seperti itu? Kalau komorbid, kalau memiliki komorbid. Oke, meskipun juga kan setiap orang belum tentu tahu kalau dia ada komorbid atau tidak. Kalau yang tahu mungkin dia akan datang, tapi kalau tidak tahu bagaimana? Biasanya akan ada screening, jadi seperti sebagaimana di dosis pertama atau kedua, sebelum divaksin biasanya akan ditanya terlebih dahulu oleh petugas puskesmas, apakah Bapak atau Ibu memiliki penyakit bawaan tertentu, sekaligus dicek dari segi tensinya, apabila memang normal dan sesuai dengan ketentuan, tidak ada yang aneh-aneh, maka bisa divaksin. Biasanya juga vaksin dosis pertama maupun dosis kedua didahului oleh presiden dan juga sejumlah pejabat. Ada rencana soal ini, mungkin juga masyarakat ingin mengetahui apakah kemudian ada rencana vaksin booster akan diberikan kepada presiden misalnya? Rencana itu tentu ada, namun kita prioritaskan juga kepada para lansia. Jadi seperti awal kick off dari vaksinasi anak, tentu yang menjadi sasaran prioritas ini yang nanti akan menjadi kita berikan terlebih dahulu. Namun untuk masyarakat pada keseluruhan yang memang sudah tadi dosis keduanya sudah lebih dari 6 kali, itu dimungkinkan. Oke. Dan mungkin pesan saya, Aiman, masyarakat tidak perlu khawatir karena vaksin booster ini sudah dilakukan kepada para nakes. Oke. Dan ternyata terbukti berdasarkan hasil kita melihat nakes yang memang mendapatkan vaksin booster pada saat itu memiliki kekebalan antibodi yang lebih baik untuk COVID-19. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat yang memang sudah lebih dari 6 bulan. Nah, kenapa sudah lebih dari 6 bulan? Karena berdasarkan kajian dari BPOM maupun ITAGI, bahwa kekebalan tubuh itu mulai menurun apabila vaksinasinya sudah mulai lebih dari 6 bulan. Baik. Dan ini pemerintah tentu menjamin, satu, gratis tidak berbayar, dan kedua soal ketersediaan meskipun nanti dalam beberapa gelombang ya, mungkin dalam beberapa bulan akan terus dilakukan booster ini, termasuk juga yang masih vaksin dosis keduanya masih di bawah 50% juga akan dikejar oleh pemerintah.